Han Gyong yang bergegas ke kelas untuk melihat apa yang terjadi. Saat masuk, ia menemukan tas yang terbakar. Hyono tak sadarkan diri dan Gamin berdiri di atasnya. Ia segera memadamkan api saat inspektur dan kepala sekolah tiba. Mereka semua berasumsi Gamin adalah pelakunya dan memanggilnya masuk. Gamin menunggu inspektur dan kepala sekolah. Sehyun menyelinap ke ruang dan mengucapkan terima kasih. Kemudian keadaan berubah bagi Hyono ketika Pihanul membawanya ke atap. Kembali ke kantor, kepala sekolah bergerak untuk mengeluarkan Gamin, tetapi Han Gyong membelanya. Dia menyebutkan bahwa dia adalah korban dan berpikir tidak adil bahwa Gamin harus menggunakan kekerasan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia memanggil kepala sekolah di depan inspektur, membuatnya merasa malu. Inspektur akhirnya ingat di mana ia pernah melihat Han Gyong sebelumnya. Dia memberitahu kepala sekolah bahwa Han Gyong adalah siswa berprestasi tahun lalu dalam ujian penerimaan guru. Namun, dia tidak mendaftar dan didiskualifikasi. Inspektur ingin tahu apakah dia bisa pindah sekolah dan memberinya kesempatan. Han Gyong menyebutkan bahwa dia akan membantu para siswa memulai kelompok belajar, dan inspektur setuju bahwa itu adalah ide yang bagus. Keesokan paginya, Gamin diam-diam berolahraga sebelum berangkat ke sekolah. Setelah kejadian itu, dia dan Sehyun menjadi dekat dan mulai mencari orang untuk bergabung dengan kelompok belajar mereka. Kepala sekolah ingin menangkap Han Gyong dan ingin ide itu gagal. Dia memberi Han Gyong waktu 2 minggu untuk membentuk kelompok. Han Gyong bertemu dengan Sehyun dan Gamin dan mencoba mendorong mereka untuk merekrut siswa lain. Keduanya mulai memasang poster di sekitar sekolah, tetapi rumor konyol tentang Gamin menghambat usaha mereka. Setelah bertengkar dengan Hyono, Gamin telah menjadi legenda yang ditakuti di antara para siswa. Banyak siswa mengira Gamin akan menggertak mereka akan bergabung dengan kelompok belajar. Sebagian besar siswa menghindarinya dan tidak ingin membuat Pihanul marah. Seiring berjalannya waktu, Gamin secara tak sengaja bertemu dengan Gonyob dan mengajaknya untuk ke kelompok belajar. Sayangnya, Gonyob menolaknya dan bertanya mengapa Gamin berusaha menimbulkan masalah bagi orang-orang yang dekat dengannya. Seiring berjalannya waktu, Gamin dan Sehyun mulai putus asa karena tidak ada tanggapan. Di saat yang sama, Han Gyong mulai khawatir dengan Hyono yang tidak masuk sekolah sejak perkelahian itu. Ia mencoba melacaknya tetapi gagal. Suatu malam setelah kelas, Han Gyong mengundang Gamin dan Sehyun untuk menghibur mereka. Ia membelikan mereka buku, pena, dan makanan serta mengenal mereka lebih baik. Setelah berbagi hidangan penutup, mereka masing-masing berpisah. Tetapi Gamin menyadari bahwa ia tidak sengaja meninggalkan buku barunya di tas Han Gyong. Sementara itu, Han Gyong pulang ke rumah dan mendapati Hyono dan gengnya membobol rumahnya. Hyono mulai mengoceh tentang Han Gyong yang membuat orang salah paham di sekolah. Ternyata, seseorang memerintahkan Hyono untuk menyerang Han Gyong dan memberinya pelajaran. Saat ia mencoba berunding dengan Hyono, ia mendapatkan telepon dari Gamin. Sayangnya, Hyono menjatuhkan telepon dari tangannya dan Han Gyong tidak dapat mengangkatnya. Tepat saat Hyono hendak menerkam, Gonyob datang dan mencoba menyelamatkan Han Gyong. Keduanya bersembunyi di tempat parkir, tetapi sayangnya, Hyono dan gengnya menemukan mereka. Sekali lagi, Han Gyong mencoba berunding dengan Hyono dan akhirnya dipukul. Gonyob berusaha sekuat tenaga untuk melawan kelompok itu tetapi dia kalah telak. Untungnya, Gamin tiba-tiba muncul dan menghadapi kelompok itu seperti petarung profesional. Setelah melihat bahwa Gamin terlalu kuat, geng itu mulai melarikan diri. Namun Hyono mencoba menusuk Gamin, dan Gonyob menghentikannya. Hyono mulai menggodanya tentang kematian ibunya dan Gonyob pun kehilangan kendali. Ia menyerang Hyono dengan penuh dendam, menuntut untuk mengetahui apa yang diketahuinya tentang kematian ibunya. Gamin menghentikan Gonyob dan terkejut ketika Gonyob menyebutkan bahwa Pihanul ada hubungannya dengan kematian ibu Gonyob. Sebelum pergi, Gonyob memperingatkan Han Gyong akan berhati-hati karena tidak ada seorang pun yang dapat melawan Pihanul di sekolah. Ia juga memperingatkan Gamin tentang ide kelompok belajarnya. Setelah kejadian itu, Han Gyong memberi Gamin buku yang tertinggal di tasnya. Gamin kembali ke apartemen dan berpikir untuk menelpon polisi. Saat hendak menelpon, salah satu anggota geng Hyono mengetuk pintunya untuk meminta maaf. Dia menjelaskan bahwa dia sedang diancam dan tidak punya pilihan lain. Keesokan harinya, di sekolah, Sehyun dan Gamin terus merasa sedih karena tidak ada yang mendaftar untuk kelompok belajar. Namun di episode berakhir, mereka menerima satu lamaran dari seorang gadis. Anehnya, sekolah menengah teknik Yungsung adalah sekolah campuran.